dari Broto Banyumas. Kita unboxing minyak kumayan dan mustika buana. Kenapa kok namanya minyak kumayan? Jadi kumayan itu berasal dari nama sang pemberi yang memberi saran ya. Jadi minyak kumayan itu berisi 7 ramuan, 5 bunga, kemudian yang 2 itu, yang 1 ialah buluh perindu yang diambil dari pring bambu kuning, kemudian 1 lagi mustika merah delima. Nah, mustika merah delimanya ini Broto itu sempat hunting ya di hutan, ada 2 kali, tapi selalu dicegah oleh makhluk di sekitarnya. Karena kalau sampai mustika itu diambil, akan menyebabkan bencana atau kerugian di daerah sekitar tersebut. Mungkin tanah longsor atau dan sebagainya. Ya, ibarat kita kalau bilang itu seperti paku bumi ya. Maka dari itu Mbah Broto yang si pengasuhnya Lendra yang sekarang ya. Kalau Lendra itu kan dulu diasuh oleh Mas Arief. Maka dari itu Mbah Broto kemudian mencoba mencari orang yang memiliki mustika merah delima. Maka kemudian bertemulah Mbah Broto dan timnya bertemu Mas Probo. Nah, kalau Mas Probo itu kita juga sudah sering mengenal ya. Dulu salah satu tim Gase, dan cincin yang saya gunakan ini juga dari Mas Probo, teman-teman. Cincin Khotamus Sulaiman. Dikatakan Khotamus Sulaiman, konon ceritanya Nabi Sulaiman itu memiliki cincin gitu, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Seperti bintang Daud. Jadi minyak kumayan ini terdiri dari 7 ramuan, 7 bahan-bahan. 1 ada buluh perindu dan ada mustika merah delima, dan yang 5 sisanya ialah dari bahan tumbuh-tumbuhan. Dan kelima itu salah satunya ialah air kelapa, teman-teman. Ada bahan kelapanya ya. Yang digunakan ialah airnya. Nah, kemudian ke-7 ramuan itu kemudian direbus menggunakan kuali di tempat bebatuan dan tempat yang tinggi. Bisa di bukit ya. Pada waktu itu Mbah Broto melakukannya di bukit. Sambil membaca sebuah doa. Ya, doa itu kita nggak tahu ya, karena itu memang dari eyang sih, katanya sih pangeran teman. Ada seperti laki-laki bersosok dewasa dan perempuan cantik gitu. Salah satunya bernama Kumayan, Anjani Kumayan atau gimana gitu. Kemudian diambillah salah satu nama dari mereka, si Kumayan tadi, makanya minyak ini disebut dengan minyak kumayan. Mengambil nama dari si sosok tersebut ya, yang menyarankan untuk membuat minyak ini. Minyak ini dulu ceritanya itu untuk mengobati Lendra. Jadi pada saat itu Lendra diculik ya oleh bangsa Mejajil. Jadi Lendra itu dulu sejarahnya ialah seorang anak manusia, bayi gitu. Kemudian di daerah tersebut ada bencana. Setelah itu orang tuanya nggak ada yang meninggal dan Lendra diasuh oleh bangsa gaib, yakni Mejajil. Ceritanya seperti itu. Nah, kehadiran minyak ini pada saat itu Lendra kumat. Nah, kita istilahnya kumat ya, diculik atau kerasukan atau gimana lah. Raganya dikuasai oleh bangsa Mejajil tadi. Nah, kemudian terciptalah minyak kumayan ini untuk mengobati Lendra. Nah, inilah awal kisah terjadinya atau terproduksi minyak kumayan ini, teman-teman. Tidak banyak, hanya 10 botol kecil ini aja, teman-teman. Hanya 10 botol ini aja. Karena saat itu salah satu racikannya kan air kelapa ya, dan itu yang saya lihat di video Broto itu
hanya 1 butir kelapa. Jadi kan airnya nggak banyak ya. Apalagi dibakar ya, maksudnya di dalam kuali dipanggang dari malam sampai menjelang pagi, sampai subuh kalau waktu itu saya lihat teman-teman. Kan jadinya hanya sedikit. Hanya kalau dibotolkan itu hanya sedikit sekali. Hanya 1/4 botol aja nggak ada teman-teman. 1/4 botol air mineral itu nggak ada. Sedangkan ini ialah Mustika Buana. Mustika Buana itu juga pemberian dari Eyang Buana apa ya kalau nggak salah, atau Eyang siapa lupalah saya itu. Nah ini perjuangannya untuk mendapatkan mustika ini sekitar 3 hari 2 malam teman-teman, melewati pegunungan-pegunungan. Dan ini sebenarnya mustika ini ada di eyangnya sendiri, itu di eyang tersebut yang menyuruhnya. Terus ditanya sama Mbah Broto dan Mbah Wongso ya, kalau ini tugasnya Mbah Wongso pada waktu itu, kenapa kalau mustika ini di eyang kok, kenapa kok saya harus disuruh mencarinya dulu Mbah gitu. Jawaban sederhana itu hanya untuk menguji kesabaranmu, seperti itu teman-teman. Jadi di dalam perjalanan itu menuju ke Gunung Karangpetir kalau nggak salah ya, itu kan dia melewati banyak rintangan, halangan ya, baik itu dari alam maupun dari bangsa-bangsa yang ingin ngerecokin istilah gitu. Nah maka pelajaran yang diambil ialah ya seperti itulah kehidupan, tidak selalu mulus. Kita itu melewati jalan yang terjal, kadang naik tajam, kadang turun sangat tajam, menukik begitu ya. Harus berbelok, melewati rintangan-rintangan berupa akar, duri, bahkan kita tersandung, dihadang juga oleh makhluk-makhluk yang ingin mengganggu. Nah, seperti itulah kehidupan teman-teman. Jadi ini hanyalah sebuah simbol aja. Benda tetaplah benda. Sepeda motor juga benda ya teman-teman. Tergantung fungsinya ya. Ya ini buat perhiasan aja. Misalkan ini ada manfaat daya magisnya ya, itu salah satu sarana aja. Ibaratkan motor itu kan supaya bisa mengantarkan kita kepada tujuan harus ada kuncinya. Demikian juga dengan benda-benda ini teman-teman. Ini seharusnya ada kuncinya, ada doanya. Tapi nggak tahu, ini belum disertakan, mungkin nanti akan saya tanyakan ya. Ini kunci untuk mengaktifkannya bagaimana. Seperti motor harus ada kuncinya. Setelah kita diberi kunci, ada langkah berikutnya. Kita bisa nggak mengendarai motor itu? Nah, seperti itu. Motor sudah ada, benda sudah ada, kunci sudah ada, ibaratnya doa sudah ada. Maka berikutnya langkah yang ketiga, kita harus bisa menjalankannya. Nah ini, yang ketiga itu kalau motor ya kita harus latihan dulu kan, supaya bisa berjalan untuk mengantarkan kita pada tujuan yang kita inginkan. Demikian benda ini, kita sudah tahu kuncinya, juga harus bisa menjalankannya untuk mengantarkan kita kepada tujuan yang kita harapkan. Seperti itu teman-teman. Ini di dalam kok nggak ada ya. Nah, dalam keadaan netral ini tetap bisa berfungsi teman-teman, cuman dayanya kurang maksimal. Nah uniknya minyak kumayan ini ditakuti sekaligus diperebutkan. Ditakuti itu misalkan ini kan bisa ya untuk mengobati lendra pada waktu itu ya, ditakuti oleh bangsa gaib. Tetapi juga diperebutkan banyak bangsa-bangsa halus yang juga ingin memilikinya. Konon ini untuk menambah kekuatan mereka, istilahnya seperti itu. Berarti ini bersifat pusaka teman-teman. Bersifat pusaka ya. Karena ditakuti sekaligus diperebutkan. Misalkan kalau hanya penghancur aja ya mungkin semuanya akan menjauh teman-teman. Seperti apa ya, minyak itu tidak perlu disebutkan. Dan ini juga harusnya ada doanya ini. Tapi simboliknya sudah kita ceritakan tadi ya. Maknanya, maksudnya pelajaran dari Mustika Buana ini pelajarannya seperti tadi, bahwa kehidupan itu tidak selalu mulus ya. Kadang naik, kadang turun tajam, bikin kita lelah ya, menguras energi. Disitulah kita
dibutuhkan sebuah kesabaran dan konsistensi. Bahasa Arabnya istiqomah, teman-teman. Seperti itu, nanti kuncinya atau doanya akan saya tanyakan via WA kepada Mbak Broto. Mustika buana juga tidak banyak, hanya beberapa butir. Kemudian minyak kumayan, sepanjang yang saya tahu informasinya hanya 10 botol kecil ini, teman-teman. Semoga kalian terhibur. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dadah.